bermain nggak ada nama besar pemain sendiri, jadi yang benar mau ada minat dan benar ada skill itu kita ya ngerasa bangga juga bisa. Waktu itu pertandingan imbang, kita main juga imbang bisa. Ini kepikiran saya cewek lagi kayak udah dibiayain diteleponin kok nggak pulang-pulang. Tapi nggak jadi apa? Oh bukan. Oh, Kalau saya lanjutin itu udah di LPI udah masuk saya. Itu sempat berpikir juga sih. Saya di depan itu. Ya, waktu itu pelatihnya Ismail Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya pecinta tarkam dimanapun kalian berada. Kenapa saya bilang selamat sore? Karena waktu sore adalah waktunya yang cocok buat main bola. Oke, kali ini gua akan ngobrol-ngobrol. Saya akan ngobrol-ngobrol sama teman kita yang sudah saya kenal cukup lama dan cukup ya hangat juga. Terus di Tarkam juga teman saya ini juga lumayan tersinal, apalagi di VO bisa dibilang traktornya VO karena benar-benar tenaganya nggak ada habisnya. Dan kali ini pun kita juga ada yang nemenin juga Bos Bila, Bos NRFC yang hari ini mampir nih ke studio, kita ajak join aja. Oke, selamat sore nih Bang Catur. Sore. Bos Bilal. Sore juga. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik ya. Hostnya gimana kabarnya? Oh, kalau host mau selalu baik. Kalau udah di depan kamera mau nggak baik, tetap baik. Mantap. Terima kasih nih Bang Catur atau Mas Catur udah mau join di Kick Off Channel. Ini sempet off lama tapi tetap kita akan kasih sesuatu obrolan yang menarik buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menyimak di Kick Off Channel. Kali ini saya mau membahas nih masalah Mas Catur nih. Siap. Masalah pengalamannya di dunia tarkam. Kesibukannya ini apa sekarang nih? Yang terakhir, event terakhir VO atau 16 bendera atau 32 bendera? Yang terakhir nih, terakhir banget. Yang terakhir ya saya sibuk dari 32 bendera. Oh, 32. Di mana itu? Di Bintaro. Bintaro. Ya, terus di Jantra. Terus di Serang. Di Walantaka. Itu main terus emang jauh-jauh kayak gitu, tektokannya emang keuber waktunya. Ya, Kan masih kerja tuh, apa ambilnya Sabtu Minggu doang? enggak, kalau kerja kita izin ada dispensasi. Dispensasi paling jam 12 keluar. Baik banget bosnya. Tempat saya mah boro-boro. Kalau Bos Bilal nih, kebetulan NRFC nih yang dinaungi Bos Bilal kemarin terakhir main di mana nih? NRFC terakhir main itu di acara Andif TMP Cahawi Perantau yang di anniversary yang ketiga yang diadain di lapangan Rawacana. Alhamdulillah nggak juara. Ya. Kirain mah juara bos. Tapi alhamdulillah yang penting bisa tetap silaturahmi mah tetap nomor satu. Iya. Yang kedua yang penting bisa ngumpulin dulur-dulur yang ada di Tangerang. Dengar infonya kemarin event itu juga masalah tim-timnya juga banyak, yang tim pemain cabutan robot semua juga banyak, pemain-pemain yang udah jam terbangnya di Tarkam juga udah keren juga banyak ya bos ya, yang hadir yang join di event itu kemarin juga. Alhamdulillah ada juga beberapa pemain yang mungkin masuk bisa dikategorikan pemain Tarkam, ada yang Tangerang. Tapi kembali lagi yang namanya bola itu bundar. Kalau lagi jeblok ya jeblok, kalau lagi oke ya oke, mau lawannya oke saya apa, kalau lagi oke ya tetap aja menang. Mas Atur ikut gak event itu kemarin? Ya itu waktu event itu PO ya. Iya. Itu ikut. Tapi itu kesalahan dari Ikut mana?
itu NR. NR itu kesalahan blunder dari yang ngatur itunya Line up-nya. line up-nya. Ya kadang ya hal-hal seperti itu bisa berpengaruh banget sih di hasil pertandingan. Jadinya kita udah main maksimal tapi hal-hal terkecil seperti itu bikin kita keok juga ada. Ya. Terus kalau Mas Catur nih kan saya lihat ya sering juga infonya teman-teman saya pun juga sebenarnya sering satu tim sama dia, terus tapi saya sering kalau VO sering nahan karena ya butuh stamina lebih kalau masalah VO. Tapi nggak tahu nih Mas Catur bisa staminanya bisa oke, dopingnya apa saya nggak tahu, makanya ini saya mau nanya nih dopingnya apa? Ya kalau masalah doping ya tergantung makanya. Oh, makanya banyak stamina-nya. Ya itu kalau doping, masalah doping nggak pernah doping. Tapi kalau makan yang banyak pasti stamina oke. Misalkan jamu dulu, telur bebek 5 butir atau apa gitu nggak pernah? Nggak pernah sama sekali selama saya main bola. Kalau jamu, telur, apa-apa itu nggak pernah. Kalau saya kan jujur aja, kalau misalkan nih kalau mau main tuh rata-rata ya dibikinin jamu sama istri. Itu jamu apa itu? Ya beda ya, rahasia namanya juga. Bukan buat bola ya. Terus gini, Bos Bilal nih, kan Mas Catur kan sering nih ajakin join di NR. Nah, kira-kira nih sedikit bocoran nih, puas gak sih performanya Bos Catur nih? Apa sering keok melulu atas juara terus gimana? Pandangan ini kita fair-fairan aja nih. Kalau terus terang kalau untuk saya pribadi ya, kita itu bentuk tim itu mulai dari dasar dulu. Mau performa jelek, nama-nama orang performa mah naik turun lah wajar. Tapi intinya kan kekompakan dulu itu yang dijalin. Makanya saya nggak pernah ganti pemain itu nggak pernah. Dan sebisa mungkin pemainnya ya itu aja yang saya ajak. Tujuannya apa? Biar makin di depannya itu makin kompak dan solid. Kalau nama performa kembali ke pribadi masing-masing. Kalau lagi jeblok ya jeblok. Kalau lagi bagus ya nggak kayak pemain top lah pokoknya. Sambil diminum Mas Bos. Tapi kalau lagi jeblok ya mulai enak di depan gawang aja bisa melitir, nggak bisa masuk. Apalagi Tapi kembali lagi intinya mah pemain ada yang selama ini ada bagi saya sudah cukup memuaskan. Kalau untuk masalah juara itu kan bonus. apalagi tendang penalti ya sering banget. Nah sampai sekarang ini yang masih jadi misteri di tim NR itu kan belum bisa mengerjakan titik putih gitu. Iya benar. Di tim saya pun juga, ya bukan tim saya sih, tim yang sering saya ikutin yaitu AMW itu kalau penalti itu sama sekali apek. Kalau bisa emang menghindari penaltian bos. Itu AMB itu klub mana? Nggak tahu itu klub sekarang udah tenggelam kayaknya. Tapi saya doain buat teman-teman di AMW walaupun nggak pakai bendera AMW sukses terus lah pokoknya. Terus punya ini nggak bos? Kan saya sering main nih sama Catur nih, Mas Catur nih. Dia kan tipe pemain yang kalau udah tersulut emosi benar-benar mainnya kocar-kacir nih. Kalau pandangan Bos Bilal sendiri gimana tuh tentang temperamentalnya dia nih, sering emosian? Tapi selama ada saya emosinya mah gampang surut. Tapi kalau nggak tahu kalau nggak ada saya. Nah, jangan-jangan habis main ada kali. Ya, intinya emosi itu wajar ya. Yang namanya pemain apalagi di saat kita nyerang nggak tembus-tembus terus kita dilontosin sama pengadil lapangan, entah itu dengan keputusan yang nggak fair atau gimana, kan tambah emosi, tambah memuncak, tambah lagi ada provokasi dari lawan juga. Wajar sih, tapi selama kita masih bisa nahan, bisa redam, nggak berlebihan mah sah-sah aja menurut saya. Namanya juga Yang bikin sering emosi apa sih, Mas? Masih apa ini? Ya Mas Catur lah, yang suka emosian siapa? Kalau saya kalau
kalau emosi tergantung lawannya. Kalau udah dikotak-atik, disatu-duain, pasti saya emosi. Itu pertama. Yang keduanya, udah posisi kalah, terus teman kita itu nggak mau nyupport, pasti saya emosi. Udah nggak karu-karuan saya main. Pernah ribut parah gak sih? Ribut Pernah, belum lama ini. Waktu di stadion mini Raja. Ya. Waktu Ikut tim mana itu? Ikut. Bisa di-spill nggak? Nggak apa-apa, ini sekedar lucu-lucuan aja. Kalau Ya. nyebut merek, ya jangan di sepil itu. Ada aja. Saya ngikut sono aja. Waktu itu ngelawan tim apa itu? Tim Jangan di-spill juga namanya. Ada lah. Ya itu waktu itu udah posisi kita kalah tengah, terus waktu itu panasnya panas minta ampun, jam 12 siang mau main. Itu emosi terus naik. Posisi ketinggalan itu. Enggak, masih kosong-kosong. Udah sono kasar, dilayanin kasar, udah jadi, terus penonton sono masuk. Udah. Kalau udah sih, emang kalau penonton udah ikut-ikutan udah. Apalagi kita pemain yang nge-hire kita atau yang ngebon kita, yang ngebosin kita, basisnya kurang banyak, udah di situ tuh. Banyak sih banyak, tapi kan yang masih Mental lah ya. mental. Belum cuma berani di kandang doang. Kadang ada sih tim yang memang bener-bener kalau kalah kita siap ribut nih. Nah. Kayak gitu ada loh, kayak gitu. Kayak nggak terima kalah namanya. Kalau ya bos ya, kalau ibaratnya udah siap main tarkam, main ini ya harusnya harus legowo. Misalkan kan namanya pertandingan kan ada kalah menang kan gitu. Tapi enggak, beda, harus menang. Bos ini nih, bos denger bos, ini jangan-jangan gara-gara ada bos Bilal kali Iya sih, kayak sebenarnya gitu. visi kita, tujuan kita main itu kan nyari kemenangan. Iya. Cuman kita tetap siap terima kekalahan asalkan itu fair. Jadi sportif. Terus kalahnya kita kalah dengan faktor X, dalam arti nggak perlu dijelaskan ya faktor apa aja itu pasti udah paham lah. Itu yang bikin menyakitkan, yang kita nggak bisa terima itu di situ. Kalau secara materi permainan kita kalah, kita oke lah kita terima. Tapi kalau kalahnya karena faktor X, itu benar-benar yang nggak bisa kita terima. Apalagi beberapa minggu kebelakang kemarin itu kita ngalamin sendiri. Dari line up materi pemain kita juga nggak jauh beda. Hanya gara-gara faktor X akhirnya kita dipecundangi. Itu yang bikin kita sakit. Iya benar. Dan benar-benar nggak bisa diterima kekalahan itu. Kalau kalahnya fair secara matematika di atas lapangan, oke lah Secara terima. materi kita kalah gitu. Materi dipikirin materi kita seimbang, bahkan mungkin satu level di atas mereka. Cuman kan faktor X itu yang mendukung. Nah faktor X-nya ini yang bikin kita nggak bisa terima kekalahan itu. Intinya dalam setiap pertandingan itu kita siap kalah asalkan fair dan sportif, itu aja. Setuju kalau itu bos. Setuju itu. Tapi harus menang. Ya. Bos, angkut terus bos. Terus itu kan pengalaman ribut nih. Kalau pengalaman lucu juga dibilang ya lucu-lucu aja dulu dah, lucu. Dan juga bisa dibilang sial gitu. Misalkan celana sobek atau apa atau sepatu lepas atau gimana. Kalau lucu emang bener udah lama ini waktu ngikut tim daerah mana ya, pasar itu, bos-bos pasar itu di Panongan main. Masa saya suruh main pakai kolor, main biasa di sana kayak nyediain Kolor lepis atau kolor apa? enggak, maksudnya kolor tapi buat mejeng. Oh alah. Itu yang sangat udah males dari awal, itu udah males mau main. Berarti termasuk pemain yang mementingkan
penampilan nih Mas Catur? Ya bukan kayak gitulah. Ya ibaratnya kayak tim itu nggak ada persiapan, Ya. sedangkan kan levelnya juga turnamen gitu kan, Turnamen kecuali gede. sparring itu kan mending lah. Kalau levelnya kan kalau kayak Panongan itu turnamen gede terus, ya, 3-2 gitu kan. Waktu itu kalah 5-1. Dikit amat tuh kan. Kalau Bos Bila sendiri nih, baik sebagai manajer ataupun pemain, punya pengalaman lucu gak? Pengalaman lucu. Yang paling lucu ya baru kemarin di Bunder itu, baru masuk lapangan setengah menit udah kemasukan. Bunder. Nyimpan ini. Di lapangan Iya. mana? Lapangan makam gimana? Bukan Bunder yang kemarin yang 16 tim itu yang sebelahnya sebelum Gebang. Jadi baru dipeluit dapat setengah menit udah kemasukan. Aduh, kalau dipikir-pikir mah malu iya, lucu iya. Itu tim sendiri apa yang ikut tim orang? Ikut tim orang. Lucunya itu kok bisa gitu loh. Terus malunya itu malu dengan level pemain. Wih, bukan sombong nih. Ya itu faktor X tadi. Bukan sombong nih, dengan level pemain siapa sih yang nggak kenal kiper? Kiper Thailand. Thailand. Nah, setengah menit kemasukan malu kan? Tapi ya mau gimana lagi kan? Tapi itu gol penentu nggak? Penentu kekalahan nggak? Kalau dipikir ya jebloknya mental pemain tuh dari awal gol pertama itu Tanggal 4. sampai ke Grotor 4 gol itu. Sama, nggak beda jauh. Kalau dipikir-pikir mantan pemain juga nggak jauh beda, cuma di apa kalah sama 2 orang doang gitu waktu itu. Tapi ya udahlah, yang namanya itu kan buat pelajaran, buat pengalaman juga. Kalau dalam satu tim itu emang nggak bisa kerja sendirian, harus sama-sama. Mungkin komunikasi Saling atau support, koordinasinya ya. itu di lapangan kurang, makanya bisa terjadinya gol itu. Tapi next bisa diperbaiki lagi kalau itu. Cuman pengalaman yang nggak bakal bisa dilupakan ya itu. Dengan level pemain yang mungkin nggak ada yang berani kontrak saya kali ya. Nih, kita sekedar sharing dulu, kita punya pengalaman. Ya, ini Bos, sebelum kan saya sama Mas Catur nih sering, ya dulu sering main bareng ya. Waktu ikuti tim AMW itu ya, tiap dimanapun turnamen tuh kalahnya sama paketan KMK aja itu. Tuh pendapat Mas Catur sendiri gimana? Itu kalah air apa emang kalah kualitas sih? Ya kita kan AMB itu. Kita yang ikut AMB. Lawan KMK udah nama besar. Terus AMB baru muncul aja itu. Iya, waktu itu emang lagi muncul-munculnya paling ya baru setahun. Ya kita kan prioritas kan pada kerja semua Iya. itu anak-anak, nggak ada yang latihan, nggak ada yang itu. Jadi kekompakan itu kurang. Iya, walaupun waktu itu sih kayak pemain-pemain level KMK itu namanya bukan tim KMK, tapi ya pemainnya sepaket itu. KMK. Sedangkan waktu itu tuh turnamen gede juga dia juara terus. Ya. Yang jelas itu kita sebenarnya nggak beda tipis kok. Yang penting itu sebenarnya kan fasilitas. Kalau untuk KMK sendiri kan emang dasarnya kan difasilitasi dari perusahaan. Kalau untuk AMW kan kita kesadaran aja. Dalam arti cuman niatnya silaturahmi kumpul-kumpul. Ya. Jadi kalau misalnya terbentuk masalah kerjaan yang nggak bisa datang. Ya. Kalau untuk AMW kan hukumnya wajib itu. Iya, keseringan gini Bos. Ya yang saya alamin ya. Kadang main itu jam 4 lewat seperempat ya. Sedangkan kita itu keluar pabrik ada yang jam 3, ada yang jam 4 juga gitu loh. Iya, makanya datang tuh udah langsung ganti kolor jebret tanpa pemanasan. iya, makanya seperti yang Mas Satur sampaikan tadi masalah dispensasi perusahaan. Nah itu kalau perusahaannya mungkin manajemennya hobinya di bola, oke lah kita ada dukungan. Seperti halnya KMK juga itu mungkin manajemennya dukung banget. Apalagi mereka kan produk sepatu juga. Ya. Otomatis dari segala finansial juga tetap mendukung. Jadi pemain nggak mikirin mau latihan belum punya sepatu lah, inilah, dan itu udah didukung dari perusahaan. Ibarat kita jauh pun tetap kita bela-belain berangkat. Iya, benar-benar.
Kalau untuk AMB sendiri kan ya itu tadi gotong royong. Kalau senggang ya datang, kalau enggak untuk kerjaan ya tetap kerjaan nomor satu. Iya, benar. Karena kan peraturan perusahaan, apalagi KMK pemain notabene KMK satu perusahaan. Kalau AMB kan campur-campur Iya. perusahaannya. Ada yang mungkin dari manajemen perusahaannya bisa memaklumin, mungkin ada yang terlalu ketat peraturannya nggak bisa keluar sebelum jam pulang atau gimana kan, yang jelas. Tapi dengan prestasi AMB seperti sekarang ini sebelum ya mungkin ya jadi bayang-bayangan dari KMK udah cukup bagus kok. Dari segi kekompakan mungkin agak belakang ini agak mundur karena kesibukan aktivitas masing-masing pemain. Kalau untuk KMK nggak bisa dibantah dengan apapun itu, karena prakteknya emang jauh lah dari tim-tim lain itu jauh. Udah menyatu. Karena latihan bareng iya, dari yang penting tuh yang pertama kalau bikin tim itu yang pertama itu dukungan finansial, itu yang penting. Jadi pemain nggak mikirin apa-apa, main tinggal main. Kalau untuk AMB kita nggak punya sepatu ya usaha. Tapi Usaha sendiri. pernah sih kita ya itu dia waktu itu AMW sempat ikut Liga Premier Tangerang. Tangerang, ya. Waktu partai perdana itu ketemu tim mana itu, tapi pemainnya KMK satu paket. Tuh di situ tuh kita yang ngerasa bangga juga bisa. Waktu itu pertandingan imbang sih. 0-0. Ya 0-0. Kita main juga maksimal bisa ngimbangin, bisa kalau menurut saya nih ya bisa sedikit ngimbangin lah. Jadi kita agak puas soalnya kemarin tuh kalah mulu ya. Alhamdulillah itu waktu Liga Tangerang itu ya nyampe final. Kalah sama mana ya? Semifinal ya. Final. Udah final kalah sama AS. Oh iya ya. Waktu itu saya sempat cedera apa Cirebon nggak tahu ya. Jadi nggak ikut. Nah, mumpung kita lagi ngobrol, lagi ketemu, lagi join di Kick Off Channel, kita coba sedikit pindah dari Tarkam ke Timnas nih. Kan kebetulan Timnas ini kan bentar lagi kurang 3 bulanan ya ada Piala Dunia U17. Iya. Kalau pandangan dari Mas Catur dan juga Bos Bilal nih, kira-kira bisa berbicara lebih nggak sih timnas kita? Aku yakin bisa. Pegawai MR kan ada yang masuk. Siapa itu? Siapa tuh? Ridho. Oh, wih Pegawai MR. keren. Alhamdulillah kita terwakili. Siap Oh, bos, itu, dukung itu, terus. siap. Ya paling enggak nih bos, lolos gak di fase grup? Harus yakin. Pokoknya aku yakin ada. Enggak. Tergantung dari grupnya mana itu. Belum. Belum ya? Belum. Bisa lah kalau untuk mungkin dari segi kategori umur, kalau Indonesia mah rata-rata umur 15, 16 sampai 17 itu masih bisa berbicara jauh kalau untuk level nasional dunia. Tapi kalau untuk yang level seniornya ya bukannya kita mengecilkan yang senior, berat. Kalau untuk senior kan persaingannya kan mungkin pemain di luar Indonesia itu udah pengalamannya ke Eropa, Indonesia kan mungkin cuma Asia kontrak-kontraknya. Tapi kalau untuk usia 15, 16 dan 17 saya yakin masih bisa bergerak jauh, seminimal lah semifinal. Kalau Mas Catur pandangannya bisa berbicara lebih nggak? Maksimal lolos fase grup atau nyampe? Itu tembus, kalau menurut saya tembus nyampe final. Masalahnya di bawah U23, kalau di atas U23 udah beda. Oh iya, ngomong-ngomong yang mempengaruhi kualitas pemain timnas kita tuh kalau masih kecil-kecil tuh oke ya mainnya. Tapi gede meleho itu apa sih bos? Ya, faktor kira-kira. faktornya yang jelas kedisiplinan. Yang jelas pertama masalah kedisiplinan. Disiplin. Kalau masih kecil disiplin. Kalau Ya. untuk usia dini 15, 16, 17 itu disiplinnya masih bisa diarahkan. Kalau untuk ya mungkin yang udah senior, disiplin mungkin saat di lapangan, di belakang lapangan kan nggak mungkin dipantau sama manajemen semua. Nah itu satu tuh faktor kedisiplinan. Terus faktor yang kedua apa? Cewek. Yang jelas pola makan. Oh iya, cewek juga. Pola makan. Pola iya. makan Pak terakhir. Enggak, Yang penting iya itu sih. dua Kalau cewek. masih U16, U17, U19. Tapi jangan salah loh. Cewek. Sekarang SMP aja udah digandol-gandolin. Tapi kalau udah nyemplung timnas kayak gitu enggak kali bos. Ya sih. Karena yang jelas
dia dibatasi dengan dunia luar. Ya. Kayak perwakilan nih penggawa NRI sendiri ini, Ya. kita ngubungin dia aja 1 minggu baru dibales. Karena dia kalau udah masuk TC itu kan nggak bisa komunikasi. Gitu udah masuk ini udah bisa. Minimal kalau mungkin dikasih waktu berapa jam buat ngecek doang. Itu kemarin sempat komunikasi juga sih, tapi harus nunggu 5 hari baru dibales. Berarti hari biasa buat latihan nggak boleh nggak pegang boleh, alat komunikasi. nggak boleh itu komunikasi dengan dunia luar, termasuk sama keluarga juga. Tapi iya sih bener yang dia ngomong Mas Yanto, faktor cewek juga pengaruh. Kalau udah gede-gede udah kenal cewek. Tapi nanti kalau bilang masalah cewek nanti yang kaum hawanya pada nggak terima nanti, pada komplain. Iya ya. Tergantung orangnya itu mah pasti begitu. Cewek kan maha benar. Tergantung orangnya itu mah. Yang statusnya cewek terima. Terus apa lagi? Yang jelas tuh tadi udah Star syndrome ya. Udah yang jelas masalah pola makan juga. Pola makannya apa yang nggak boleh dimakan kalau dengan itu, makanya kayak pemain yang kemarin itu yang masih aktif ini, pemain dari Nigeria itu apa? Pak siapa itu sampai komen kan, kaget kan dia lihat pemain Indonesia itu pagi-pagi udah menunya sarapan nasi. Padahal kalau dibikin nasi itu kan karbohidratnya banyak. Jadi untuk atlet kan sebenarnya nggak disarankan. Iya, pola makan harus jaga. Tapi kan udah ada tim gizinya bos kayak gitu. Berarti Itu kan, apa yang disajikan udah ibaratnya itu kan dia sebelum masuk TC pemusatan latihan di timnas itu kan pola makannya belum teratur. Kalau untuk di TC itu kan dia perbaikan. Dalam arti pemain mau nggak mau harus menyesuaikan. Sedangkan orang Indonesia itu notabene kalau untuk menyesuaikan dengan hal yang baru itu butuh waktu. Ya. Nggak mungkin langsung bisa. Tapi kalau tadi yang saya sebutkan star syndrome pengaruh gak bos? Ya maksudnya kan nih giliran udah mulai naik nih, media ya kan, media udah nyorotin kayak gitu. Lah itu berpengaruh gak sih? Giliran udah gede nanti udah lupa daratan. Nah kalau itu mah tergantung ke pribadi masing-masing, pemain individu sih. Kalau emang dasarnya orangnya mungkin Niat. sombong ya pasti star syndrome. Tapi kalau memang orangnya rendah diri, nggak menyombongkan, pasti nggak bakalan, meskipun pengaruh media sosial gede nggak bakalan terpengaruh dia. Terus gini, tadi ada yang menarik nih. Kayak Mas Catur tadi giliran tak tanyain alasannya apa yang bikin melehoy, bikin giliran udah tua melehoy, cewek kenceng banget. Punya pengalaman apa masalah cewek dulu? Ya waktu itu kan pengalaman yang sangat berharga itu artinya. Mungkin nanti pengalaman bisa buat ya teman-teman buat acuan lah ya, buat biar jangan sampai salah langkah juga. Ya. Terusin Mas. Emang itu waktu 2012 saya kan dari kampung. Oh iya, kampungnya mana? Kampung saya Yogyakarta, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya. Terus saya ngerantau. PSIM, harga mati PSIM. Berarti tim lain harga murah. Harga murah ya, harga mati PSIM. Terus dari kampung? Dari kampung itu saya ngerantau ke sini, niatnya mau nyari kerja. Ke Tangerang apa ke Jakarta? Tangerang. Oh iya. Tangerang itu di Ciledug saya. Umur berapa? Umur sekitaran berapa ya? 18. 20-an. 20 saya ngerantau ke sini. Terus saya tinggal di Ciledug sama kakak. Oh iya. Nah, kebetulan saya nyari-nyari kerjaan di sini ke pabrik itu belum nemu-nemu. Nah, kakak saya kan punya kenalan The Jackmania yang ngurus The Jackmania. Ya, saya dikenalin sama manajemen Persija itu. Ya, saya diantar ke Bogor waktu dualisme itu Persija Batavia ya? Ya. Batavia FC kalau nggak salah ya. LPI sama PSSI. Nah, saya masuknya dikenalinya ke LPI-nya. Saya seleksi, udah ketemu pelatih, udah ngobrol, udah suruh tinggal di sono. Ini poster mendukung, terus
fisik juga udah diseleksi, udah suruh tinggal. Nah, ini kepikiran nih cewek saya, cewek saya ini udah di WA-in, diteleponin kok nggak pulang-pulang. Itu cewek yang sekarang jadi istri apa? Oh bukan. Bukan. Tapi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kan biar jelas gitu loh. Kan takutnya yang sekarang nonton mana ada gitu kan. Iya. Itu Lanjut seru kalau saya lanjutin itu udah di LPI udah masuk saya. Waktu itu sempat bergulir juga sih. Ya akhirnya Arifin Paniguro. Ya, waktu itu pelatihnya Ismet Jasumi. Waktu di Persija itu. Bukan Persija yang ini, yang di Liga. Oh iya. Yang di LPI-nya pas waktu dipegang si Ismet Jasumi. Nah, waktu Jasumi kayak nama jamu aja. Jasu apa? hujan-hujan itu waktu itu hujan-hujan dari Ciledug nyampe Bogor tuh hujan diantarin itu kakak ipar. Iya. Kakak ipar udah suruh tinggal di mes. Bentar bisa potong dulu. Ya. Kan itu kan bukan yang sekarang. Ya. Kok kakak ipar? Ya dulu kan itu Pak. Apa? Oh, Istrinya kakak. Nah, istrinya kakak. Tapi gak jadi kan? Mantan kan? Apa istri sekarang? Bukan bos, kakaknya dia punya istri. Oh, Nah, nganterin. Kan biar jelas gitu loh maksudnya. Terus nyampe mana ini? Iya, dianterin ke mes. Dianterin ke mes, tinggal di mes. Udah ngobrol-ngobrol lama, tinggal di sini. Wah, saya bingung. Di WA-in, diteleponin sama cewek saya, suruh pulang. Ini saya kangen. Waduh, saya mikir kedua kali. Udah saya ambil keputusan. Ya udah saya balik kanan. Balik kanan maksudnya Pulang, nggak pamit. Ya pamit. Habis itu saya nggak bisa, ini ada urusan, ada di waktu itu pemanggilan di Gajah Tunggal. Pemanggilan kerjaan di Gajah Tunggal. Saya mentingin lah, kalau ini kan lama-lama kan LPI kan belum jelas. Masih dualisme ya. Masih dualisme. Nah, ntar kalau saya ini masuk ke sini, ntar saya gagal di perusahaan Gajah Tunggal kan. Ya saya bingung sendiri kan. Niatnya saya ke itu, ke merantau, ke nyari kerjaan. Ya saya balik, udah lepas tangan. Nyampe rumah dimarah-marahin, udah itu. Endingnya ya nggak jadi sama cewek itu. sama cewek nggak jadi. Ini Gajah Tunggal. Nggak jadi. Kalau ini bisa dievaluasi nih. Ya. Karena bukan masalah tujuan kesini pengen kerja perusahaan ini, terus yang ini belum tentu HP-nya lanjut. Ya. Tapi sebenarnya faktor tengah-tengahnya itu gara-gara cewek. Cewek, nah itu. Jadi yang dua ini dijadikan tameng gitu, dijadikan alasan. Mengorbankan karir, Cewek luar biasa. mengorbankan karir demi seorang cewek. Ya itu ujung-ujungnya semuanya nggak dapat. Ya itu kalau timnas tadi U17 kalau melaju ke final saya yakin itu belum berpengaruh ke cewek. Oh iya. Kalau di atas 23 udah itu pengaruh sama cewek. Banyak sih yang tadinya bersinar udah di medsos sama ceweknya posting terus habis itu mulai enggak semuanya tapi banyak juga. Ya kalau nggak ditinggalin ya saya kalau Iya. tapi akhirnya ya nggak jadi itu. Ya alhamdulillah sekarang dapat yang baik. Yang menerima. yang mau nerima apa adanya saya. Karena ada apa? Keburukan saya. Buruk rumah. Emang saya buruk semua saya akuin. Sabar, Mbak. Terus punya kalau di tim senior sendiri punya pemain idola nggak yang mungkin satu tipe atau karakternya hampir sama? Kalau Bos Villa sendiri punya Ini timnas yang senior? maksudnya dalam arti senior yang aktif sekarang ini. Iya, yang sering langganan timnas. Kalau untuk timnas sendiri nggak ada sih saya mengidolakan pemain, nggak ada. Masa nggak ada? Bener nggak ada kalau untuk timnas.
Karena apa? Iya. Gimana sih ya? Susah sih kalau dijelaskan. Intinya kalau untuk timnas senior sendiri saya nggak ada yang saya idolakan. Kalau klub Kalau nonton mungkin kan Bos bilang nih kalau untuk mirip kiper Bali United sekarang. Siapa namanya? Edison Maringga. Maringga. kalau untuk kiper sendiri saya mengidolakan Indro Kartiko. Itu main Kalau legend. untuk kalau yang sekarang ini terus terang nggak ada. Dia asisten pelatihnya Indra Safri sekarang. Iya sih malah untuk kiper. Tadinya kan dia bareng sama Horizon, Marcus Horizon juga, cuma Marcus Horizon kan udah enggak. Nyalek apa ngapain? Siapa? Markus nyalek. Takam. Nyalek. Iya nyalek. Terus Mas Yatur, idola, pemain idola. Pemain idola ya Asnawi. Asnawi. Ya, Asnawi Mangkualam. Tapi kan beda posisi itu. Ya, namanya idola ya beda. Idola kan siapa aja. Terus ya kerja kerasnya ya, mainnya Ya, ngotot, ngotot. visi Asnawi. bermainnya Ya. jelas. Masih muda jadi kapten Ya, juga. itu yang bikin Jadi motivasi lah ya, jadi idola. Kalau aku sih seneng ini sih. Siapa ya? Sebenarnya ini siapa sih? Samsul Arif, cuma sekarang udah Pensiun. nggak aktif. Kedua. Soalnya Kedua. iya, soalnya mainnya ngotot. Saya sering lihat modelnya kayak Suarez gitu. Dapat Itu- bola nggak dapat bola hajar terus ya. itu kan posisi juga beda Mas sampean. Iya. Itu kan nggak apa-apa. Enggak, posisi saya dulu striker karena udah termakan usia jadi turun jadi back. Tapi kalau malah bagusan jadi back. Kamu apa gitu? Iya. Yang berubah siapa yang Soalnya nggak ngerecokin yang di depan ya. Iya. Keduanya ya bisa kalau bola-bola atas itu saya yakin sampean bisa Bisa handle kalau bola-bola atas. Soalnya kecilnya biasa maling mangga, loncat. Tapi sekarang untuk pelatih yang megang nih ya, pelatihnya Sintayong. Kalau dibanding-bandingkan sama pendahulunya kayak Luis Milla, gimana sih? Keren. Nggak ada banding-banding. Yang penting itu nomor satu ya Sintayong kalau menurut saya. Sintayong. Nggak ada bandingannya itu. Tapi Sintayong ini sih ya, kalau menurut saya sih terlalu defensif, direct ball terus. Kalau Luis Milla kan ball position terus gitu, berani pressure di atas gitu. Apa ya mungkin strategi juga sih, tergantung musuhnya juga. Gimana Bos bilang? Kalau untuk Sintayong sendiri kan itu kan sebenarnya kalau dia menerapkan kan dari dasar dulu. Jadi mungkin kalau yang untuk pelatih-pelatih yang lain kan pengennya instan, mengikuti Ya. pola apa yang dia mau. Kalau di Indonesia ini dibikin seperti itu mah nggak bisa. Harus belajar dari ini nih tim Kamboja. Sekarang kenaikannya itu peningkatannya lebih bagusan dari Kamboja sekarang. pegang Karena sama Bunda. apa Yamaha. Sebut merek. Oh iya. Tadi Didit. Oh iya. Dan kalau Sintayong itu sebenarnya bagus, dia pengen peningkatan pemain timnas itu sebenarnya dari dasar benar, pertama kedisiplinan. Jadi dalam pola makan juga dia ditekan benar-benar. Dan dia ngambil pemain nggak berdasarkan dengan nama besar pemain itu sendiri. Jadi yang benar-benar mau ada niat dan benar-benar ada skill dan nurut dalam arti disiplin apa yang diarahin pasti jadi. Karena dia pengen bentuknya jangka panjang kalau untuk Sintayong, nggak untuk jangka sekarang. Kalau untuk instan pengen juara mah susah. Dengan kultur pemain Indonesia yang mungkin dari segi postur juga itu berpengaruh. Tapi kalau misalkan postur itu dijadikan momentum jadi kelebihan, itu mungkin nanti satu saat Indonesia bisa ditakuti. Makanya untuk Sintayong sendiri mungkin
untuk saat ini mungkin dia pengen mencoba dengan direct ballpass yang jauh itu kan pengen uji Ya. dalam duel bola atas gimana. Kalau misalnya nggak jalan mungkin nggak tertutup kemungkinan kedepannya mungkin tiki taka yang diterapkan 1-2 dan menyesuaikan dengan postur pemain Indonesia. Tapi intinya kalau untuk Sintayong saya melihatnya dia melatih untuk jangka panjang bukan untuk jangka sekarang. Tapi kalau untuk orang PSS sendiri banyak instan langsung prestasi berat. Ya sebenarnya kan kita di sini bukan siapa-siapa, tapi coba pengen ngobrolin masalah timnas ya bos. Terus gini bos, kalau kita mengait-kaitkan Tarkam dengan timnas misalkan, kan kalau di Tarkam kan banyak tuh non teknisnya ya, spiritual itu kok nggak ada timnas itu nyewa ahli Sebenarnya sih spiritual kayak gitu. sebenarnya Apa emang udah ada sih tanpa maksudnya mungkin pengetahuan kita? ada, cuman kita nggak mendalami. terlalu mendalami seperti itu. Contohnya di Piala Dunia aja yang nama sebesar Brasil aja pakai. Masa sih bos? Aku nggak tahu. Kan pernah ada momen apa tuh? tertentu itu ditunjukkan dia bawa apa? Ayah pemain megang bawa botol air ditaruh di gawang, diambil melawan diuber-uber sekeliling lapangan. Oh iya, itu itu memang langsung jebol. negara Afrika. Jadi kalau kita percaya tidak percaya, tapi fakta di lapangan nama negara sebesar Brasil, Nigeria aja pakai. Apalagi Indonesia yang notabene dukun itu nomor 1. Orang GP aja pakai. Masa sih? Kirim. Mungkin kalau untuk timnas sendiri mungkin kan karena ada batas jaraknya ya. Ya. Kalau untuk Tarkam sendiri kan dia langsung kontak dengan gawang lapangan. Kalau untuk timnas kan dia ada jaraknya dengan tribun itu jaraknya kan hampir 20 meteran gitu. Jadi mungkin yang paranormalnya mungkin contohnya kurang maksimal atau gimana mungkin ya, tapi ya itu kembali lagi lah, percaya nggak percaya tapi namanya itu masih tetap ada. Tapi Mas Atur punya pengalaman magic gak? Ngomong kemarin kan sempat bintang tamu di Kick Off Channel pernah kita tanyain masa pengalaman magic. Kalau Mas Catur sendiri Maksudnya pengalaman magic pengalamannya itu make apa gimana itu? ya entah make atau entah kalau kemarin nih kayak bintang tamu kita itu Mas Uci suruh makan gabah 3 butir atau apa itu pernah nggak sih? Pernah. Yang kira-kira lucu, nggak Emang nggak itu wajar gitu. Itu ya gabah itu sama merica. Suruh Nelen. bikin bumbu nih Mas. Suruh nelen sama baca Al-Fatihah. Tapi apa Al-Fatihah? Alhamdulillah. Nah, gini-gini orang Islam ini. Suruh baca Al-Fatihah malah ayat kursi. Lo makan. Enggak ayat kursi, enggak kelar-kelar. Itu suruh makan nelen terus nggak ada minum, nggak ada itu, suruh makan gabah aja nelen 3 sama merica 2. Terus jempolnya itu kaki jempol Iya, diapain? dikasih karet. Cuma kalau orang Jawa bilang hanya-hanyangan Itu mah biar nggak pengen kencing. Tapi alhamdulillah itu tenaga nggak ada habisnya itu. Tapi ya habis main nih, terus pulang malamnya. Enggak, maksudnya Ya, lemes, tenaga ya. nggak ada habisnya itu maksudnya nggak seperti biasanya mainnya Iya, gimana? tenaganya ada terus, nggak ada capeknya. Perasaan doang tau? Enggak, Emang itu ada udah. komentar dari orang juga. Enggak, emang itu udah dari pribadi saya ini. Saya yang menjalanin kalau tiap main bola pasti ada lemes, pasti ada capek. Tapi itu waktu itu nggak ada sama sekali capek, apalagi minum bentar, enggak. Itu main lari terus. Soalnya saya ya percaya nggak percaya. Kalau kemarin sempat saya kasih tahu pengalaman saya yang magicnya. Tapi saya cerita dulu pernah nih. Makanya yang bikin saya percaya nggak percaya. Bapak saya tuh dari Kalimantan ya dikasih orang gitu kayak butir gitu kayak dari ya batu kecil gitu. Katanya buat lari kenceng. Ya. Terus tendangan kenceng banget gitu. Waktu dulu zaman masih muda sih. Masih muda kan Itu masih striker. dimasukin apa Masukin gimana? dimasukin ke tubuh apa gimana itu? Iya enggak. Maksudnya kecil itu suruh naruh kaos kaki ya kan. Nah,
pikir saya itu waktu main udah tak taruh kaos kaki ya kan. Main saya tuh bener-bener lari kenceng ya kayak gitu nggak capek. Terus waktu itu ngegolin 2 tendangan volley terus keren lah waktu itu. Dan nggak taunya pikir saya wah ini pengaruh ini nih batu nih pikir saya. Nggak taunya setelah habis main nyopot kaos kaki kok nggak ada. Nggak taunya masih di bawah tas, nggak lupa masukin. Ya itu mah kepercayaan masing-masing. Iya. Kepercayaan maksudnya ya itu kalau percaya ya ada tapi ya jangan percaya banget. Saya lebih percaya kalau yang nonton banyak yang cewek itu baru saya main semangat. Ya nggak boleh. Banyak yang sorak-sorak ayo kayak gitu. Oke, mungkin itu sih teman-teman. Alhamdulillah kita ngobrol seru juga ngalur ngidul tapi seru sama Bos Bilal juga Mas Catur. Terima kasih banyak udah join di Kick Off Channel. Sekali lagi buat teman-teman yang punya saran buat siapa yang akan kita hadirin selama kita bisa akan kita hadirin. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel Kick Off Channel. Ya, terima kasih Mas Catur dan juga Bos Bilal di kesempatan kali ini. Semoga karirnya sukses selalu dan juga sehat selalu. Oke, makasih Mas Catur. Siap. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.